ada 3 hal pokok penting yang menjadi acuan, sebagai acuan. Yang pertama, stabilitas bangsa ini harus terjaga. Stabilitas bangsa ini harus terjaga. Tidak ada satu negara pun yang berhasil mencapai sebuah kemakmuran saat kondisinya tidak stabil, enggak ada. Tunjukkan negara mana. Saat negaranya terpecah, enggak akan yang namanya mencapai kemakmuran. Negara itu berkonflik, enggak akan tercapai yang namanya itu kemakmuran. Kisruh terus, enggak akan yang namanya akan mencapai sebuah kemakmuran. Sekali lagi, stabilitas. Yang kedua, harus ada keberlanjutan dan kesinambungan. Harus. Kalau sudah kepemimpinan 1, kedua, ketiga sudah sampai ke SMA, mestinya kepemimpinan yang keempat itu diteruskan untuk masuk ke universitas. Jangan balik lagi ke SD lagi. Setuju? Kepemimpinan itu ibarat tongkat estafet. Sekali lagi, kepemimpinan itu ibarat tongkat estafet. Bukan meteran pom bensin. Kalau meteran pom bensin itu, Pak, dimulai dari nol ya. Sama ditunjukkan ini. Apakah kita mau seperti itu? Enggak kan? Masa kayak meteran pom bensin. Mestinya kalau sudah dari TK, SD, SMP, ini ya kepemimpinan berikut masuk ke SMA, universitas. Nanti kepemimpinan berikut masuk ke S2, S3. Mestinya seperti itu. Tidak maju mundur, poco-poco, enggak. Dan pembangunan Indonesia sentris, penting. Hilirisasi industri sangat penting. Inilah nanti yang akan melompatkan kita. Kalau hilirisasi ini berhasil, kita akan melompat. Membangun misalnya urusan hilirisasi mineral, membangun ekosistem EV baterai. Bagaimana yang dulu kita ekspor hanya mentahan, nikel ekspor hanya mentahan, bisa jadi katot, bisa jadi prekursor, bisa jadi lithium baterai. Bagaimana mencapai ekosistem besarnya ini? Ini yang tidak mudah. Perlu kerja detail, perlu dicek terus di lapangan, itu pun bisa meleset. Apalagi tidak. Perkebunan, hasil-hasil perkebunan jangan diekspor mentan-mentan saja. Crude, palm oil, CPO, kenapa enggak dibuat barang setengah jadi dan jadi? Bisa sabun, bisa kosmetik, dan lain-lainnya. Rumput laut, kita punya potensi yang sangat besar sekali. Tapi jangan diekspor mentahan. Sekarang rumput laut itu bisa dijadikan biofuel. Saya baru lihat, kaget juga saya. Lihat di Jerman. Artinya potensi ini besar. Tetapi tantangannya juga besar. Kemudian yang kedua IKN Nusantara, Ibu Kota Nusantara. Banyak yang bertanya ke saya, untuk apa sih Pak? Perlu saya sampaikan,
56% penduduk Indonesia itu ada di Jawa. Dan yang terpadat itu di Jakarta. 56% penduduk kita ada di Jawa, berarti 149 juta dari 17.000 pulau, itu 149 juta itu ada di Pulau Jawa. Itu perlu pemerataan. GDP ekonomi kita 58% itu juga ada di Jawa. Yang 17.000 pulau yang lainnya diberi bagian apa? Beban Jakarta itu sudah sangat terlalu padat sekali. Sebagai kota pendidikan, sebagai kota pariwisata, sebagai kota bisnis, sebagai kota ekonomi, sebagai kota pemerintahan. Macet semua kita sekarang ini, di mana-mana. Oleh sebab itu beban harus dikurangi, pemerataan harus dilakukan, tidak dalam jangka setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun yang akan datang, tetapi kita harus melihat visi yang jauh ke depan. Oleh sebab itu, hilirisasi IKN Nusantara ini harus diperkuat, harus dilanjutkan, harus ditingkatkan. Kemudian yang ketiga adalah SDM, sumber daya manusia. Ini kekuatan besar kita. Jangan, tapi juga jangan hanya menang dari segi jumlah, tetapi juga harus dari segi kualitas SDM-nya. Baik secara fisik, skill, karakter produktif, dan karakter disiplin. Ini yang harus kita benahi total, termasuk penguasaan iptek. Ini Korea Selatan, sebagai contoh, ini dalam 8 tahun mampu keluar dari middle income trap, jebakan negara berpendapatan menengah. Angkanya di tahun 1987, GDP mereka masih di angka 3.500. Di tahun 1987, 3.500. Kemudian GDP di tahun 1995, 8 tahun setelah itu, melompat menjadi 11.800. Lompatan seperti inilah yang perlu kita tiru. Perlu kita contoh. Karena apa? Karena kualitas SDM-nya. Yang fokus pada teknologi dan produktivitas. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, Indonesia emas tidak bisa hadir otomatis. Tapi sekali lagi, butuh direncanakan dengan baik. Butuh fokus yang sama. Butuh panduan. Butuh haluan. Sehingga saya harap RPJPN yang diluncurkan ini dapat menjadi pedoman kita bersama. Apa sih pedoman kita? Ada di situ. Dan terlepas dari itu semua, bagaimanapun baiknya sebuah perencanaan, bagaimanapun baiknya sebuah perencanaan akan sia-sia jika tidak dibarengi dengan kemampuan eksekusi yang baik. Enggak ada artinya. Oleh sebab itu, untuk mencapai Indonesia Emas 2045, dibutuhkan, sangat dibutuhkan, smart execution. Dan
dibutuhkan smart leadership. Oleh strong leadership yang berani dan pandai mencari solusi dan yang punya nyali.